Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal tahun kerasulan Nabi Muhammad SAW, menjelang beliau berumur 40 tahun, Nabi Muhammad SAW sering melakukan suatu kegiatan, yaitu menyendiri, ya, uzlah, ya, di sebuah gua. Yang gua ini dikenal sebagai gua Hira. Nabi mencoba untuk tahannud, ya, mencoba untuk berkomunikasi dengan Tuhannya sambil mengevaluasi tentang misi dakwah beliau yang saat itu masih belum bisa maksimal. Dikisahkan bahwa saat beliau bertahannud dalam 1 tahun itu bisa sampai 3 kali. Dan akhirnya pada kali yang ketiga, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu pertama, ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Yang nantinya ini menjadi suatu awal, ya, pengesahan, ya, tentang kerasulan beliau. Nah, yang mana ini juga akan menjadi suatu asbabun nuzul, ya, sebab dari turunnya wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq, ya, ayat 1-5. Jadi disampaikan ayat yang pertama, Iqra, ya, bacalah Muhammad, ya. Jadi saat itu tiba-tiba Nabi mendapatkan wahyu, ya, tanpa konfirmasi, ya, sebelumnya dari malaikat Jibril. Maka Nabi langsung kaget, ya, bingung, dan mungkin merasa takut, gitu, ya. Akhirnya beliau menjawab, ma ana biqari'in, aku bukan orang yang cakap dalam membaca. Iqra, bacalah wahai Muhammad. Ma ana biqari'in, aku gak ngerti, gak paham maksudnya baca apa wahai Jibril. Jadi waktu itu Nabi karena kaget, ya, kemudian bingung, ya, Nabi akhirnya nggak bisa berpikir secara jernih dan nggak bisa memahami tentang perintah itu, Iqra itu maksudnya apa. Akhirnya sampai kali yang ketiga, Iqra, ya, bacalah wahai Muhammad bismi rabbik, ya, bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Nah, di sini difahami bahwa Nabi itu diminta untuk tenang. Tenanglah kamu Muhammad, ya, jernihkan pikiranmu, tenangkan hatimu, agar engkau bisa memahami perintah ini, ya. Bismi rabbik, dengan menyebut Tuhanmu, fokuslah. Dengan kau fokus, jernih pikiranmu, tenang hatimu, maka engkau akan bisa memahami. Membaca apa? Alladzi khalaq, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bacalah, fahamilah tentang Tuhanmu yang telah menciptakan, ya. Nah, selanjutnya khalaqal insana min 'alaq, yaitu Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah, ya. Jadi perintah pertama, Nabi itu diminta untuk, ya, Iqra, memahami tentang Tuhannya, yaitu Tuhan yang telah menciptakan manusia, ya, dari segumpal darah, ya. Telah menciptakan manusia, yaitu siapa itu? Yaitu Nabi Muhammad itu sendiri. Maka Muhammad, untuk engkau bisa
memahami mengenali Tuhanmu, maka kenalilah dirimu itu sendiri sebagai ciptaan Tuhan. Engkau diciptakan oleh Tuhan dari segumpal darah. Kenalilah itu, fahamilah itu. Karena ketika engkau memahami dirimu, mengenal dirimu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, maka setelah engkau kenal dirimu, paham dirimu, maka engkau juga akan kenal dan memahami tentang Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, selanjutnya ayat yang ketiga, Iqra, bacalah Muhammad. Disuruh baca lagi. Wa rabbukal akram, dan Tuhanmu itu adalah Zat yang maha mulia, yang maha pengasih. Ya. Karena apa? Karena Tuhanmu telah menciptakanmu, ya, dan menganugerahkan kepadamu suatu kenikmatan dalam kehidupan ini. Maka syukurilah wahai Muhammad. Ya. Jadi setelah diperintahkan untuk mengenal Tuhannya melalui pengenalan terhadap dirinya, setelah itu fahamilah bahwa Tuhanmu itu telah memberikan suatu anugerah dalam kehidupanmu, ya, telah menciptakanmu, maka syukurilah. Ya, jadi diperintahkan untuk bersyukur. Nah, selanjutnya alladzi 'allama bil qalam. Ya. Pahamilah juga bahwa ternyata Allah di sini juga mengajarkan tentang sebuah pembelajaran. Ya. 'Allama bil qalam, memberikan pengajaran dengan kolam. Kolam itu apa? Sesuatu yang diruncingkan, ditajamkan pada ujungnya, yaitu penggambaran sebuah pena. Nah, pena ini baru akan bisa menghasilkan sebuah tulisan, ya, setelah dia itu digunakan untuk menulis. Ya. Suatu ilmu akan bisa dipahami kalau ilmu tersebut sudah bisa dipraktekkan. Jadi Allah itu 'allama bil qalam, mengajarkan bahwa pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang langsung dipraktekkan. Learning by doing. Belajarlah dan langsung engkau praktekkan. Agar apa? Agar 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Allah itu, ya, mengajarkan manusia, mengajarkan Muhammad terhadap ma lam ya'lam, sesuatu yang tadinya belum difahami, belum dimengerti, akhirnya menjadi bisa faham. Setelah apa? Setelah dia mau mempraktekkan. Nah, luar biasa. Jadi dari adanya surah Al-Alaq 1-5 ini, yang sebagai wahyu yang pertama ini, kita akan bisa mengambil hikmah, ya, dari wahyu yang pertama ini terhadap beberapa poin. Yang pertama adalah perintah untuk kita bisa, ya, tenang, ya, mentenangkan diri, menjernihkan pikiran, menenangkan hati, agar bisa, ya, memahami tentang perintah dari Tuhan. Ya. Dengan engkau tenang, ya, dengan engkau mau uzlah, bertahannud, maka engkau akan bisa mencoba untuk belajar di sana, memahami dan mengerti. Ya. Yang selanjutnya, perintah yang pertama adalah perintah untuk pengenalan terhadap Tuhan, ya, yang mana pengenalan itu, ya, diawali dari mengenal diri ini. Ya. Ketika kita bisa mengenali diri kita, memahami diri kita, maka di situ kita akan bisa mengenali, memahami tentang Tuhan kita. Ya. Terus yang ketiga adalah hikmah perintah bersyukur. Ya.
setelah kita mengenal, memahami bahwa Tuhan kita yang menciptakan kita, ya, yang memberikan kita nikmat anugerah yang luar biasa, maka kita diperintahkan untuk bisa bersyukur. Ya. Kemudian hikmah yang keempat adalah tentang pengajaran, bahwa pengajaran yang baik adalah dengan belajar sambil praktek, learning by doing. Karena dengan itulah yang kelima, kita akan bisa mendapatkan suatu ilmu, pengetahuan, ya, yang tadinya kita nggak paham, nggak ngerti tentang sesuatu hal. Setelah kita mau belajar dan mempraktikkan, maka kita akan bisa memahami dan mengerti tentang hal tersebut. Ya. Semoga dengan adanya bulan Ramadan ini merupakan suatu media, ya, yang akan bisa mengarahkan kita, ya, bisa meniru jejak spiritual Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, ya, untuk bisa masuk dalam gua untuk bertahanut, ya. Itu artinya apa? Masuk dalam diri kita untuk bisa merenungi, mengevaluasi, memahami diri ini, ya, bahwa kita adalah hasil ciptaan Tuhan yang telah diberikan nikmat yang luar biasa, dan kita akhirnya bisa bersyukur tentang segala nikmat tersebut dan menjadikan suatu pembelajaran, ya, yang luar biasa bagi kita masing-masing, ya, yang mana diketahui bahwa hanya orang-orang yang dikatakan hebat adalah orang-orang yang telah berhasil keluar dari gua, ya, dari guanya masing-masing. Gua itu artinya gue, kita, diri kita, ya. Jadi kalau kita bisa keluar, ya, setelah bertahanut dalam diri kita masing-masing, ya, maka harapannya kita akan bisa menjadi sosok yang hebat, luar biasa, sebagaimana suri teladan dari Nabi kita Muhammad SAW.